got a fresh line. I want you to sing it. I don't know any song. You got these. Please. You should breathe in. I wasn't made for. Let me come home now. I want to come home now. I want to quit. Get your mouth now. I want to quit. Just love it to. I got this. Never doubt. Di tengah kesedihan yang dialami oleh Carl, dihampiri oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya Jeep Sunday. Karena ia pun juga mengalami kesedihan. Pada saat itu, istri Jeep Sunday sedang berulang tahun. Karena ia tidak ditemani oleh Jeep Sunday, dan Jeep Sunday memilih hadir di pesta dengan kawan-kawannya. Kemudian mereka berdua pun ke tempat Jeep Sunday, dan ia bertemu di sana, dan cekcok pun tidak terhindarkan. Jeep Sunday pun marah dengan Carl karena datang dengan istrinya, sehingga ia pun membuat pertaruhan. Siapa yang lebih lama bertahan menyelam, ia akan menang. Dengan imbalan, jika Carl menang, maka kawannya Snow Whale bisa masuk kembali ke kamp pelatihan. Pada akhirnya pertandingan pun dimulai. Pertandingan pun sangat seru hingga bahkan ke menit keempat atau 4 menit sudah berjalan, belum ada yang mengaku kalah. Di suatu momen di akhir-akhir, Jeep Sunday mengeluarkan darah di hidungnya, sehingga oleh panitia atau tim pengadilnya pun membuka, dan akhirnya Carl pun menang. 15 seconds. 1 minute. Two minutes, 25 seconds. 10 laps, ready? 3 minutes, 10 seconds. Selesai pertandingan, Carl pun pergi mencari Joe. Ternyata Joe pun mengucapkan perpisahan karena akan pindah ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Dengan cepat, Carl pun tidak bisa menyegah Joe, dan ia akhirnya melamar Joe agar ia tetap bisa bersatu nanti setelah ia lulus dari kamp pelatihan. Di lain sisi, Mr. Puppy, ketua kamp pelatihan tadi, memanggil Jeep Sunday agar ia tidak meluluskan Carl di ujian besok, karena ia tidak ingin ada orang kulit hitam yang lulus dari kamp pelatihannya. Meski mereka sama-sama tidak suka dengan Carl, namun Jeep Sunday ternyata masih memiliki prinsip kerja profesional yang tidak mengkaitkannya dengan masalah pribadi. Prinsip tersebut pun terbukti yang dilakukan oleh Jeep Sunday, karena dengan mengakui kehebatannya dan kemampuannya dalam hal menyelam.
Di keesokan harinya, ujian menyelam pun dimulai. Carl pun datang ke tempat ujian dengan tatapan tajam kepada Jeff Sunday yang kemarin malam sudah memberitahukan tentang hal tadi, perintah dari Mr. Puppy. Pada saat peserta ujian sudah sampai bawah, akhirnya tas ujian pun dijatuhkan ke dalam laut untuk dicari para peserta. Namun beda halnya dengan tas ujian dari Carl tadi, yang mana tas tersebut dirobek, sehingga peralatan yang harus dicari itu berserakan di bawah laut. Kemudian Carl harus menemukan isi dari tas tersebut satu persatu. Kemudian peserta yang lain pun sudah mulai naik ke atas permukaan dan berhasil menyelesaikan ujian. Namun Carl masih saja mencari peralatan selam tadi. Hingga malam tiba, Carl pun masih dalam air. Joe pun merasa khawatir. Akhirnya ia pun mendatangi ke tempat ujian. Dan dengan bimbang, Jeff Sunday pun akhirnya membantah perintah dari Mr. Puppy, sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat Carl. Namun tunggu dulu, tanpa diduga, Carl pun akhirnya bisa muncul ke permukaan dengan membawa peralatan selam yang sudah dirobek tadi dan bisa terkumpul. Dan akhirnya Hold on, You want this? Come on. Come on, Willow. dan kemudian Carl pun dinyatakan lulus. Keesokan harinya, di upacara kelulusan dihampirilah oleh Snowell, yang mana memberitahukan bahwa ia sudah bisa mengikuti camp pelatihan dan kembali belajar. Dan berita keduanya, Jeff Sunday sudah dipecat oleh Mr. Puppy karena menolak perintah darinya agar tidak menuluskan Carl. Pada saat Carl kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya, Carl pun melihat radionya sudah kembali utuh, yang mana sebelum ujian Jeff Sunday lah yang membanting radionya peninggalan dari ayahnya. Carl pun tahu pasti radio tersebut sudah diperbaiki oleh Jeff Sunday. Cerita pun berlanjut. Beberapa tahun kemudian, Carl sudah menjadi penyelam senior dan diperlihatkan dia sudah memiliki anak buah dan juga menjadi sebuah keluarga, yang ternyata dia sudah menikahi Joe dan memiliki anak. Di suatu momen ada berita terdapat sebuah bom nuklir yang berada di dasar laut. Angkatan Laut Amerika pun mempersenyelam yang handal dan siap menemukan dan mengangkat bom nuklir tersebut. Carl pun mendapatkan mandat dan tugas untuk hal itu. Ia harus berhati-hati jika bom itu meledak, maka satu wilayah tersebut pun terkena dampaknya. Carl pun meminta sendirilah yang turun ke dasar laut mengatasi hal tersebut. Awalnya kapten dan kru pun ragu akan dari Carl. Namun keraguan itu pun sirna ketika Carl sudah berhasil menemukan posisi bom di dasar laut dan mengkaitkan ke tali untuk diangkat ke permukaan. Akhirnya Carl pun berhasil dan Carl ini langsung disiarkan dan tersebar di seluruh Amerika Serikat. Ini membuktikan kepada dunia bahwa kemampuan lebih penting daripada hanya memperhatikan warna kulit yang dulu pernah dialami oleh Carl.
Pada saat bom mau diletakkan di atas kapal, tali pun putus. Dan apa yang terjadi? Carl pun membuka mata dan ia berada di rumah sakit. Terlihat kakinya hampir hilang. Ia pun merasa sedih akan kejadian itu. Namun di sisi lain, Chip Sunday, guru dari Carl, ia ternyata juga di rumah sakit, namun di rumah sakit jiwa. Pada saat itu suster mendatangi Chip Sunday dengan membawa kabar yang kata beritanya tragedi tentang Carl. Suster pun memberikan surat kepada Chip Sunday yang beri para petinggi angkatan laut pun menjenguk Carl, dan pada saat itu Carl memaksa untuk tetap bisa menjadi tim penyelam meski dengan satu kaki. Hal ini pun didebat oleh para petinggi bahwasanya hal pun tidak mungkin bisa dilakukan. Akhirnya perdebatan itu pun nanti akan dibawa kepada persidangan militer untuk membuktikan bahwa Carl mampu untuk itu. Hal ini termotivasi oleh seorang pilot yang masih bisa tetap terbang dengan satu kaki. Hal tersebut menjadi motivasi tersendiri dan untuk meyakinkan para petinggi militer. Carl pun meminta waktu untuk mempersiapkan, termasuk meminta agar kakinya diamputasi yang nantinya tidak akan mengganggu aktivitasnya dalam hal pemulihan dan dalam penyelaman. Meski Jo sang istri sedih, ia menguatkan dirinya dan terus mendukung suaminya untuk mengejar cita-citanya. Pada saat pemulihan, Carl pun ditangani. Pada saat pemulihan, Carl ditangani oleh Chip dengan motivasi dan latih sendiri agar melewat pemulihan dengan benar. Tibalah pada saat persidangan untuk nasib Carl. Dengan muji dia menggunakan baju selam di darat, apakah dia bisa? Kita tahu bahwasanya penyelam tersebut seberat. Chip Sunday pun datang dengan memaksa petugas agar ia dipersilahkan dan diperbolehkan masuk. Sunday si petinggi agar memberikan keringan kepada Carl. Namun Carl menolak dan menerima tantangan dari para pimpinan militer tadi dengan mengenakan pakaian selam yang sangat berat dan harus berjalan sebanyak 2 langkah. Dan akhirnya seluruh hadir pun tegang melihat hal tersebut. Dengan panduan Chip Sunday, Carl pun berhasil menyelesaikan tantangan 2 langkah menggunakan baju selam tadi. Seluruh hadir pun senang setelah keputusan dari pimpinan militer tadi memperbolehkan Carl untuk gabung lagi ke tim penyelam. Setelah itu perpisahan pun terjadi antara Carl dan Chip Sunday. Chip Sunday pun memberikan hormat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is my detail. God damn it, Cookie. I want my 12. Diver, you will disregard. 9, lost underwater, he finds it. 10, now you report to this line, Cookie. 11, if you want to be a Navy diver. Howdy. Setelah itu perpisahan pun terjadi antara Carl dan Chip Sunday. Chip Sunday pun memberikan hormat kepada Carl, yang mana ia sudah merasa selesai menjalankan tugas sebagai gurunya
pamit kan, sukacita dan hormat. Film pun selesai.